Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosiano Igi Pratama dengan NIM 142424010002 dari program studi Teknik Elektro. Pada video kali ini, mata kuliah arsitektur sistem tertanam, yaitu simulasi rangkaian digital berbasis vignette state mesin FSM menggunakan VHDL dan Verilog. Yang pertama itu ada percobaan rangkaian car parking system menggunakan VHDL dengan FSM. Di dalam diagram ini menunjukkan 5 state utama, yaitu idle, wait password, right pass, wrong pass, and stop, beserta kondisi perpindahan antar state-nya. Tujuan simulasi ini ada 3. Yang pertama itu merancang dan mensimulasikan sistem parkir mobil otomatis berbasis FSM menggunakan VHDL, memahami cara kerja FSM dalam mengontrol akses masuk berdasarkan sensor dan password, serta menganalisis hasil simulasinya melalui waveform. Penjelasan sistemnya, sistem ini bekerja dengan 2 sensor. Yang pertama ada front sensor dan back sensor. Untuk masuk, mobil harus memasukkan password yang benar, yaitu password 1 sama dengan 01 dan password 2 sama dengan 10. Outputnya berupa LED indikator dan tampilan 7 segmen. Nah, di penjelasan kode ini saya memasukkan yang pertama itu ada entity port, fungsinya mendefinisikan seluruh input sensor, password, dan output LED display dari sistem. Lalu selanjutnya itu ada proses sekuensial, menyimpan dan memperbarui current state tiap clock aktif. Dan di cek password, di sini menunggu 4 clock cycle, lalu mengecek kombinasi password untuk menentukan next state. Di counter wait berfungsi menghitung durasi tunggu tersebut. State stop, mobil kedua, fungsinya itu menahan mobil kedua yang datang saat gerbang masih terbuka sampai passwordnya benar. Jadi next state ini menunggu right pass dari si mobil pertama, dan output saat password benar itu ada di when right pass. Jadi fungsinya membuat green LED berkedip dan display menampilkan 6-0 sebagai tanda palang terbuka. Dan di test bench-nya ini saya memasukkan 2 kode. Yang pertama ada clock process. Clock processnya ini fungsinya hanya membangkitkan sinyal clock, dan di stimulus proses memberi input sensor serta password untuk pengujian. Dan ini RTL skematiknya terdiri dari state, ada current state dan next state, ada counter pembanding password, komparator EQ, dan MUX pemilih next state, dan ROM decode 7 segmen. Nah, ini hasil waveformnya ada input sensor dan password saat front sensor dan back sensor aktif. Lalu sistem membaca password 1 dan password 2. Pada saat yang sama, hex display berubah mengikuti data input, sedangkan LED masih menunggu hasil verifikasinya. Di bawahnya jika di scroll, FSM berpindah dari idle ke state, proses atau verifikasi saat sensor dan password masuk. Setelah proses selesai, sistem kembali ke idle, menandakan alur kerja berjalan sesuai rancangan. Dan di counter ini, di bagian counter wait, hanya menyala 012 dan itu aktif sesaat saja selama proses verifikasi. Yang kedua itu ada more FSM sequence detector. Percobaan kedua menggunakan more FSM dalam bahasa VHDL. Diagram ini menunjukkan 5 state dari 0 hingga 1001 sesuai urutan bit yang harus diterima. Tujuan simulasinya adalah merancang dan mensimulasikan rangkaian pendeteksi pada pola 1001 menggunakan more FSM. Memahami bahwa output more FSM hanya tergantung pada state, bukan input langsung, serta menganalisis keberhasilan deteksi polanya. Sistem ini terdiri dari 5 state. Yang pertama itu 0, lalu 1, 10, 100, dan 1001. 0 itu state awal atau reset menunggu input 1. 1 itu sudah menerima 1. 10 sudah menerima 10. 100 itu sudah menerima 100, dan 1001 adalah sudah lengkap terdeteksi. Ciri khas more FSM, output hanya ditentukan oleh state current state, tidak langsung oleh input. Nah, ini sih penjelasan kodenya. Yang pertama itu ada entity, mendefinisikan
input clock, reset sequence in, dan output detector. Lalu ada proses sequential. Fungsinya ini menyimpan dan memperbarui current state tiap clock aktif, rising edge clock. Lalu kembali ke state 0 saat reset. Lalu selanjutnya ada next state logic. Fungsinya ini menentukan next state berdasarkan bit yang masuk. Kalau bit sesuai urutan 1001, state akan lanjut ke tahap berikutnya. Dan di next state logic, fungsinya ini jika state 100 menerima bit 1, maka pola 1001 lengkap dan pindah ke state 1001 pola terdeteksi. Di output logicnya, di sini proses current state menentukan output detector out bernilai 1 hanya saat state 1001. Ciri khas more FSM output berdasarkan state saja. Dan di state setelah terdeteksi atau overlapping sequence, fungsinya ini setelah pola terdeteksi, sistem tetap bisa mendeteksi pola berikutnya yang overlap. Jadi nanti tumpang tindih tanpa perlu reset. Dan di test bench ini saya memasukkan 2 kode. Yang pertama itu ada clock process, fungsinya membangkitkan sinyal clock dengan periode 10 ns untuk menjalankan simulasi. Lalu di stimulusnya memberi input bit secara berurutan 1 0 1 0 1 dan menguji apakah detektor out merespon dengan benar. Dan ini RTL skematiknya terdiri dari beberapa MUX next state 10 sampai 13. Fungsinya memilih next state berdasarkan kondisi input dan state saat ini. Register current state reg 2.0 ini menyimpan state aktif dan ROM detector out. I-nya ini berfungsi menerjemahkan state menjadi output detector out. Dan hasil simulasi di waveformnya ini terlihat reset 1 di awal 0 sampai 30 ns. Lalu sistem berada di state 0. Setelah resetnya lepas, sequence in mulai diberi input bit secara bertahap 10 10 10 10. Lalu perubahan current state mengikuti urutan bit yang masuk dari mulai 0 sampai ke 1001. Saat state mencapai 1001 sekitar 120 sampai 140 ns, detektor out berubah menjadi 1 sesaat. Menandakan pola 1001 berhasil terdeteksi. Setelah itu, karena bit berikutnya tidak membentuk pola baru, state kembali ke 0 dan detektor out kembali ke 0. Yang terakhir ini ada sequence detektor 1011 pakai Verilog. Tetap memakai more FSM. Tujuannya merancang dan mensimulasikan pendeteksi pada 1011 menggunakan more FSM dengan Verilog, membandingkannya dengan implementasi VHDL sebelumnya, serta menganalisis keberhasilan deteksi polanya. Sistem ini memiliki 5 state dengan kode biner 3 bit dari 0 hingga 1011. Begitu pola 1011 lengkap, detektor out bernilai 1. Sama seperti sebelumnya, output tetap hanya bergantung pada current state. Di kode pertama ini ada modul and parameter state. Fungsinya mendefinisikan port input dan output serta encoding 5 state dalam bentuk parameter 3 bit. Lalu di proses sequential menyimpan dan memperbarui current state tiap rising edge clock kembali ke 0 saat reset aktif. Lalu di sini ada 3 next state. Yang pertama ada state 0 and 1, lalu 10 and 1001. Yang pertama ini menentukan next state berdasarkan bit yang masuk mengikuti urutan pola. Dan di 10 and 101 ini melanjutkan pengecekan pola jika di state 10 menerima 1 lanjut ke 101, dan jika di 101 menerima 1 lagi maka pola 1011 lengkap. Terakhir ini ada overlap. Setelah pola 1011 terdeteksi, sistem tetap bisa mendeteksi pola berikutnya yang overlap tanpa perlu reset ulang. Dan outputnya ini, detektor out hanya bernilai 1 saat state 1001
sesuai karakteristik more FSM, output murni dari state. Dan di test bench-nya, di clock prosesnya ini sama seperti tadi, fungsinya membangkitkan sinyal clock terus-menerus dengan periode 10 ns dan toggle ini tiap 5 ns. Di stimulusnya, input bit secara berurutan untuk membentuk pola 1011 dengan menguji respon detektor out. Dan ini RTL skematiknya terdiri dari 3 MUX bertingkat next state I sampai next state I2 yang menentukan next state berdasarkan bit input dan state saat ini. Dan di next state I2 menggabungkan hasil MUX yang tadi berdasarkan nilai current state. Lalu masuk ke register current state reg 2.0 menyimpan state aktif secara sinkron dengan clock. Lalu ROM ini detektor out I menerjemahkan kode state menjadi output detektor out. Dan hasil simulasi di waveformnya bisa dilihat reset sama dengan 1 di awal 0 sampai 30 ns. Lalu setelah reset lepas, sequence in diberi input bertahap membentuk urutan bit 1011. Current state berubah mengikuti kode di sini nih. Saat state mencapai kode 6 1011 sekitar 100 sampai 110 ns, detektor out naik menjadi 1 sesaat menandakan pola 1011 berhasil terdeteksi. Setelah itu state kembali berputar mengikuti bit-bit berikutnya dan detektor out kembali ke 0 karena tidak ada pola baru yang lengkap. Kesimpulannya, secara umum FSM ini terbukti efektif untuk merancang rangkaian digital berbasis kondisi, baik untuk sistem kontrol seperti car parking system maupun pengenalan pola seperti sequence detector. VHDL dan Verilog terbukti dapat mengimplementasikan logika FSM yang setara dengan hasil simulasi yang konsisten pada kedua bahasa. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.